Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Linsiana Ananta dengan NIM B1B1210039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi derivatif mata uang, di mana bukunya itu International Financial Management, Jeff Madura, edisi ke-13. Kita masuk di tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, kita dapat mengetahui kontrak berjangka. Yang kedua, kita dapat mengetahui mata uang berjangka kontrak. Yang ketiga, kita dapat mengetahui kontrak opsi panggilan mata uang. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui kontrak opsi jual mata uang. Adapun pokok bahasannya, yang pertama itu kita akan menjelaskan pasar maju, yang kedua pasar berjangka mata uang, yang ketiga pasar opsi mata uang, yang keempat opsi panggilan mata uang, yang kelima opsi pat mata uang, dan yang terakhir bentuk opsi mata uang lainnya. Kita masuk di pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu derivatif mata uang. Derivatif mata uang adalah kontrak yang harganya sebagian diturunkan dari nilai mata uang dasar yang diwakilinya. Derivatif merupakan kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Nah, dengan tujuan untuk membeli maupun menjual aset dan komoditas. Nah, komoditas tersebut itu berfungsi sebagai objek perdagangan. Derivatif tersebut bisa dikatakan sebagai instrumen investasi karena terdiri dari beberapa produk keuangan seperti saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, dan lain-lain. Beberapa individu maupun perusahaan keuangan mengambil posisi dalam derivatif mata uang untuk berspekulasi mengenai pergerakan nilai tukar di masa depan. Perusahaan multinasional atau MNC seringkali mengambil posisi dalam derivatif mata uang untuk melakukan lindung nilai terhadap eksposur mereka terhadap risiko nilai tukar. Manajer harus memahami bagaimana derivatif ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, pasar maju. Pasar maju atau pasar forward memfasilitasi perdagangan kontrak berjangka mata uang. Nah, kontrak ke depan adalah perjanjian antara korporasi dan lembaga keuangan, seperti bank komersial, untuk menukarkan sejumlah mata uang tertentu dengan nilai tukar tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Ketika perusahaan multinasional mengantisipasi kebutuhan atau penerimaan mata uang asing di masa depan, mereka dapat membuat kontrak berjangka untuk mengunci tingkat pembelian atau penjualan mata uang tersebut. Hampir semua perusahaan multinasional besar menggunakan kontrak berjangka sampai batas tertentu. Kontrak forward atau kontrak pasar maju yang paling umum itu untuk 30, 60, 90, 180 sampai 360 hari, meskipun tersedia periode lain. Namun kontrak berjangka dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik MNC. Selanjutnya, bagaimana MNC menggunakan kontrak forward atau pasar maju. Perusahaan multinasional menggunakan kontrak berjangka untuk melakukan lindung nilai atas impor. Selanjutnya, korporasi juga menggunakan pasar forward untuk mengunci tingkat penjualan mata uang asing. Strategi ini digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap kemungkinan terdepresiasinya mata uang tersebut seiring berjalannya waktu. Yang berikutnya itu kutipan bank tentang suku bunga forward. Banyak bank besar yang berfungsi sebagai perantara transaksi spot di pasar valuta asing.
Nah, mereka juga berfungsi sebagai perantara transaksi forward. Mereka mengakomodasi pesanan MNC untuk membeli sejumlah mata uang tertentu di masa depan dan pada nilai tukar tertentu. Penyebaran tawaran atau permintaan seperti halnya kurs spot, kurs forward memiliki selisih bid atau as. Nah, bid atau as ini perlu kita ketahui, dia itu merupakan perbedaan harga untuk penjualan langsung dan pembeli langsung untuk saham. Nah, misalnya sebuah bank dapat membuat kontrak dengan satu perusahaan yang disetujui untuk menjual perusahaannya dalam dolar Singapura selama 90 hari. Nah, ini adalah tingkat permintaan. Pada saat yang sama, perusahaan tersebut mungkin setuju untuk membeli. Selanjutnya, spread dapat diukur berdasarkan persentase. Selanjutnya, premi atau diskon pada tarif forward. Selisih antara kurs forward atau disimbolkan oleh F dan kurs spot disimbolkan dengan S pada waktu tertentu diukur dengan premi F sama dengan S1 tambah P. Harga kurs forward biasanya berbeda dari kurs spot untuk mata uang tertentu karena perbedaan suku bunga antar negara asing. Jika kurs spot dan kurs forward suatu mata uang sama, dan jika suku bunga mata uang asing lebih tinggi daripada suku bunga Amerika Serikat, maka spekulan dapat memperoleh imbalan hasil yang lebih tinggi atas simpanan tabungan luar negeri dibandingkan simpanan tabungan Amerika Serikat dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama itu membeli mata uang asing pada kurs spot. Yang kedua itu menginvestasikan dana pada suku bunga asing yang menarik. Yang berikutnya itu secara bersamaan menjual kontrak berjangka dalam mata uang asing tersebut untuk tanggal di masa depan ketika simpanan tabungan jatuh tempo. Selanjutnya, pergerakan nilai maju seiring waktu. Jika premi kurs forward adalah konstan, maka seiring waktu kurs forward akan bergerak seiring dengan pergerakan kurs spot yang bersangkutan. Nah, misalnya jika kurs spot euro meningkat sebesar 4% dari bulan lalu hingga saat ini, maka kurs forward juga harus meningkat sebesar 4% pada periode yang sama untuk mempertahankan premi yang sama. Pada kenyataannya, premi forward dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga. Sebagian besar pergerakan nilai tukar forward suatu mata uang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar spot mata uang tersebut. Kita masuk di mengimbangi kontrak forward. Dalam beberapa kasus, MNC berkeinginan untuk mengimbangi kontrak berjangka yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, menggunakan kontrak forward untuk transaksi swap. Transaksi swap melibatkan transaksi spot bersamaan dengan kontrak forward yang terkait pada akhirnya akan membalikkannya transaksi spot. Selanjutnya, kontrak forward yang tidak dapat dikirim. Kontrak forward tidak dapat diserahkan oleh NDF seiring digunakan untuk mata uang di pasar negara berkembang. Seperti kontrak forward biasa, NDF adalah perjanjian mengenai suatu posisi dalam jumlah tertentu dalam mata uang tertentu. Namun, NDF tidak menghasilkan pertukaran mata uang yang sebenarnya di masa depan. Artinya, tidak ada pengiriman. Sebaliknya, salah satu pihak dalam perjanjian melakukan pembayaran kepada pihak lain berdasarkan nilai tukar di masa depan. NDF tidak melibatkan pengiriman, NDF dapat secara efektif melakukan lindung nilai terhadap pembayaran mata uang asing di masa depan yang diantisipasi oleh MNC.
NDF dapat menentukan bahwa pembayaran antara kedua pihak dilakukan dalam dolar atau mata uang lainnya yang tersedia. Perusahaan juga dapat menggunakan NDF untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi mata uang asing yang tidak dapat dikonversi. Selanjutnya, pasar berjangka mata uang. Kontrak berjangka mata uang adalah kontrak yang menetapkan volume standar mata uang tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Oleh karena itu, kontrak berjangka mata uang mirip dengan kontrak berjangka dalam hal kewajibannya. Namun, berbeda dengan kontrak berjangka dengan cara perdagangannya. Kontrak ini sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi mata uang asing mereka. Selain itu, mata uang ini diperdagangkan oleh spekulan yang berharap dapat memanfaatkan ekspektasi mereka terhadap pergerakan nilai tukar. Pembeli kontrak berjangka mata uang mengunci nilai tukar yang harus dibayar untuk mata uang asing di masa depan. Nah, alternatifnya penjual kontrak berjangka mata uang mengunci nilai tukar di mana mata uang asing dapat ditukar dengan mata uang dalam negeri. Spesifikasi kontrak. Sebagian besar mata uang berjangka diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange atau CME yang merupakan bagian dari CME Group. Mata uang berjangka tersedia untuk 20 mata uang di CME. Untuk beberapa mata uang, CME menawarkan kontrak berjangka dengan judul E-mini yang menentukan setengah jumlah unit kontrak standar pada umumnya. CME juga menawarkan kontrak berjangka dengan nilai tukar silang atau antar dua mata uang non-dolar. Kontrak berjangka mata uang biasanya menetapkan hari Rabu ketiga di bulan Maret, Juni, September, atau Desember sebagai tanggal penyelesaian. Ada juga pasar berjangka mata uang over the counter, di mana perantara keuangan memfasilitasi perdagangan kontrak berjangka mata uang dengan tanggal penyelesaian tertentu. Selanjutnya, perdagangan mata uang berjangka. Perusahaan atau individu dapat mengeksekusi pesanan kontrak berjangka mata uang dengan menghubungi perusahaan pialang yang bertindak sebagai perantara. Perintah untuk membeli atau menjual kontrak berjangka mata uang untuk mata uang tertentu dan tanggal penyelesaian tertentu dikomunikasikan kepada perusahaan pialang yang pada gilirannya mengkomunikasikan perintah tersebut kepada CME. Platform perdagangan untuk mata uang berjangka ada bentuk plat perdagangan elektronik yang memfasilitasi perdagangan berjangka mata uang. Platform ini berfungsi sebagai broker karena mereka mengeksekusi perdagangan yang diinginkan. Platform biasanya menetapkan kutipan untuk futures mata uang berdasarkan harga permintaan, di mana seseorang dapat membeli mata uang tertentu untuk tanggal penyelesaian tertentu, dan harga penawaran di mana seseorang dapat menjual mata uang tertentu. Penggunaan platform dikenakan biaya dalam bentuk perbedaan antara harga bid dan ask, di mana harga bid and ask itu perbedaan antara harga untuk penjual langsung dan pembeli langsung untuk saham. Selanjutnya, risiko kredit kontrak berjangka mata uang. Setiap kontrak berjangka mata uang merupakan perjanjian antara klien dan lembaga clearing bursa, meskipun bursa belum mengambil posisi. Untuk meminimalkan risikonya, dalam jaminan semacam itu, CME melakukan persyaratan margin untuk menutupi fluktuasi nilai kontrak. Nah, yang dimana itu margin awal biasanya antara 1.000 sampai 2.000 US dollar per kontrak berjangka mata uang. Yang kedua, ketika nilai
kontrak berjangka menurun, pembeli mungkin diminta untuk mempertahankan margin tambahan yang disebut dengan margin pemeliharaan. Selanjutnya, membandingkan futures mata uang dan kontrak forward. Kontrak berjangka mata uang mirip dengan kontrak forward karena memungkinkan pelanggan untuk mengunci nilai tukar di mana mata uang tertentu dibeli atau dijual untuk tanggal tertentu di masa depan. Kontrak berjangka mata uang dijual di bursa melalui platform perdagangan terkomputerisasi. Sedangkan setiap kontrak forward dinegosiasikan antara perusahaan dan bank komersial melalui jaringan telekomunikasi. Karena kontrak berjangka mata uang distandarisasi, mereka tidak mudah disesuaikan dengan kebutuhan khusus perusahaan. Perusahaan telah menjalin hubungan dengan bank-bank besar cenderung menggunakan kontrak forward daripada kontrak futures. Karena kontrak forward disesuaikan dengan jumlah mata uang presis yang akan dibeli atau dijual dan tanggal forward yang disukai. Sebaliknya, perusahaan kecil dan individu yang tidak memiliki hubungan dengan bank-bank besar atau lebih suka berdagang dalam jumlah yang lebih kecil, cenderung menggunakan kontrak berjangka mata uang. Selanjutnya, bagaimana MNC menggunakan futures mata uang. MNC memiliki posisi terbuka dalam mata uang asing, dapat mempertimbangkan untuk membeli atau menjual kontrak berjangka untuk mengimbangi posisi. Harga berjangka berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan pergerakan kurs spot dan juga dengan ekspektasi yang berubah tentang beberapa nilai kurs spot pada tanggal penyelesaian. Nah, jika kurs spot suatu mata uang meningkat secara substansial selama periode 1 bulan, maka harga berjangka kemungkinan akan meningkat sekitar jumlah yang sama. Dalam hal ini, pembeli atau penjual kontrak berjangka berikutnya akan menguntungkan. Sebaliknya, penurunan substansial dalam kurs spot harus menyebabkan penurunan harga berjangka mata uang, yang berarti bahwa pembeli dan penjual kontrak berjangka berikutnya akan mengakibatkan kerugian. Meskipun pembeli kontrak berjangka semacam itu dapat memutuskan untuk tidak menutup posisi mereka dalam kondisi ini, kerugian dari posisi itu dapat meningkat seiring waktu. Selanjutnya, spekulasi dengan put mata uang. Kontrak berjangka mata uang kadang-kadang dibeli oleh spekulan yang hanya mencoba memanfaatkan ekspektasi mereka akan pergerakan mata uang di masa depan. Nah, misalkan spekulan mengharapkan pound Inggris untuk menghargai di masa depan. Mereka dapat membeli kontrak berjangka yang akan mengunci harga di mana mereka membeli pound pada tanggal penyelesaian yang ditentukan. Nah, pada tanggal itu, spekulan dapat membeli pound mereka pada tingkat yang ditentukan oleh kontrak berjangka dan kemudian menjual pound ini pada kurs spot. Nah, jika kurs spot telah terapresiasi saat ini sesuai dengan harapan mereka, maka strategi ini akan menguntungkan. Mata uang berjangka dijual oleh spekulan yang mengharapkan bahwa kurs spot currency akan kurang dari tingkat di mana mereka akan diwajibkan untuk menjual. Jika pasar berjangka mata uang efisien, maka setiap saat harga berjangka mata uang untuk mata uang harus mencerminkan semua informasi yang tersedia. Artinya, harga harus mewakili perkiraan yang tidak bias dari nilai tukar spot mata uang pada tanggal penyelesaian. Untuk alasan ini, pengguna terus-menerus dari strategi parsial untuk mengambil posisi dalam kontrak berjangka mata uang seharusnya tidak mengarah pada keuntungan abnormal. Beberapa posisi kemungkinan akan menghasilkan keuntungan sementara, yang lain akan mengakibatkan kerugian. Dan keuntungan dan kerugian kira-kira harus diimbangi dari waktu ke waktu.
Harga futures secara konsisten lebih tinggi daripada nilai tukar spot yang sesuai pada tanggal penyelesaian. Sedangkan di tahun-tahun lain, harga futures secara konsisten lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa pasar berjangka mata uang mungkin tidak efisien. Selanjutnya, pasar opsi mata uang. Opsi mata uang memberikan hak untuk membeli atau menjual mata uang dengan harga tertentu hingga tanggal kadaluarsa yang ditentukan. Opsi mata uang tersedia untuk banyak mata uang termasuk dolar Australian, pound Inggris, riel Brasil, dolar Kanada, euro, yen Jepang, peso Meksiko, dolar Selandia Baru, rubel Rusia, rand Afrika Selatan, dan franc Swiss. Selanjutnya, pertukaran opsi mata uang. Amsterdam, Montreal, dan Philadelphia adalah yang pertama mengizinkan perdagangan opsi mata uang asing standar. Opsi mata uang diperdagangkan melalui sistem Globex di CME dengan opsi currency diperdagangkan hampir sepanjang tahun. Lantai perdagangan CME dan CBOT dikonsolidasikan menjadi satu lantai perdagangan di CBOT. Selain itu, produk CME dan CBOT dikonsolidasi pada platform elektronik tunggal yang mengurangi biaya operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya, CME Group menetapkan rencana inovasi berkelanjutan dari produk derivatif baru di pasar internasional yang akan dilaksanakan oleh platform elektronik tunggal CME Group. Pertukaran opsi di Amerika Serikat diatur oleh beberapa lembaga, termasuk Securities and Exchange Commission and Commodity Future Trading Commission. Opsi dapat dibeli atau dijual melalui broker komisi. Nah, broker mengharuskan margin dipertahankan selama masa kontrak. Margin meningkat untuk klien yang posisi opsinya memburuk. Ini melindungi terhadap kemungkinan kerugian jika klien tidak memenuhi kewajiban. Selanjutnya, pasar opsi mata uang over the counter. Pasar over the counter di mana opsi mata uang ditawarkan oleh bank komersial dan perusahaan pialang. Berbeda dengan opsi mata uang yang diperdagangkan di bursa. Pasar over the counter menawarkan opsi mata uang yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Nah, ukuran minimum opsi mata uang yang ditawarkan oleh lembaga keuangan biasanya itu sekitar 5 juta. Nah, kenapa? Karena transaksi ini dilakukan dengan lembaga keuangan tertentu daripada pertukaran. Tidak ada jaminan kredit. Dengan demikian, perjanjian dibuat hanya seaman pihak-pihak yang terlibat. Untuk alasan ini, kenapa lembaga keuangan mungkin memerlukan beberapa jaminan dari individu atau perusahaan yang ingin membeli atau menjual opsi mata uang. Nah, opsi mata uang diklarifikasikan sebagai panggilan atau put. Selanjutnya, opsi panggilan mata uang. Opsi panggilan mata uang memberikan hak untuk membeli mata uang tertentu dengan harga yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, harga di mana pemilik diizinkan untuk membeli itu mata uang yang dikenal sebagai harga pelaksanaan atau harga kesepakatan, dan ada tanggal kadaluarsa bulanan untuk setiap opsi. Opsi panggilan diinginkan ketika seseorang ingin mengunci harga maksimum yang harus dibayar untuk mata uang di masa depan. Nah, jika kurs spot mata uang itu naik di atas harga stake, pemilik opsi call dapat melaksanakan opsi mereka dengan membeli mata uang pada harga stake yang akan lebih murah daripada kurs spot yang berlaku.
Strategi ini mirip dengan yang digunakan oleh pembeli kontrak berjangka, namun kontrak berjangka memerlukan kewajiban, sedangkan opsi mata uang itu tidak. Pembeli opsi panggilan mata uang membayar premi yang mencerminkan harga untuk memiliki opsi tersebut. Nah, penjual opsi panggilan mata uang menerima premi yang dibayar oleh pembeli. Sebagai imbalannya, penjual berkewajiban untuk mengakomodasikan pembeli sesuai dengan hak opsi panggilan mata uang. Opsi panggilan mata uang dikatakan in the money ketika nilai tukar saat ini melebihi stake price. At the money ketika nilai tukar saat ini sama dengan strike price, dan out of the money ketika nilai tukar saat ini kurang dari strike price untuk mata uang tertentu dan tanggal kadaluarsa. Opsi panggilan in the money akan membutuhkan premi yang lebih tinggi daripada opsi yang akan di uang atau keluar dari uang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi premi opsi call mata uang. Premi pada opsi panggilan mewakili biaya memiliki hak untuk membeli mata uang di bawah berbaring pada harga tertentu. Untuk perusahaan multinasional yang menggunakan opsi panggilan mata uang untuk melakukan lindung nilai, premi mencerminkan biaya asuransi atau pelindungan. Premi opsi panggilan yang dilambangkan dengan C terutama dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu harga spot relatif terhadap harga kesepakatan. Nah, semakin tinggi kurs spot relatif terhadap strike price, semakin tinggi harga opsi. Peningkatan ini disebabkan oleh probabilitas yang lebih besar dari membeli mata uang dengan harga yang jauh lebih rendah daripada apa yang dapat dijual. Berikutnya, lamanya waktu sebelum tanggal kadaluarsa. Nah, biasanya diasumsikan bahwa kurs spot lebih cenderung naik tinggi di atas strike price jika memiliki periode waktu yang lebih lama untuk melakukannya. Volatilitas mata uang. Semakin besar variabilitas harga mata uang, semakin besar kemungkinan kurs spot naik di atas strike price. Inilah sebabnya mengapa mata uang yang kurang stabil memiliki harga opsi panggilan yang lebih rendah. Selanjutnya, bagaimana MNC menggunakan opsi panggilan mata uang. Nah, MNC dengan posisi terbuka dalam mata uang asing terkadang dapat menggunakan opsi panggilan mata uang untuk menutupi posisi ini. Menggunakan call option untuk high payables, perusahaan multinasional dapat membeli opsi panggilan pada mata uang untuk melakukan lindung nilai terhadap hutang di masa depan. Individu dapat berspekulasi di pasar opsi mata uang berdasarkan ekspektasi mereka terhadap pergerakan masa depan dalam mata uang tertentu. Nah, spekulan yang mengharapkan bahwa mata uang asing akan menghargai dapat membeli opsi panggilan pada mata uang itu. Nah, jika spot mata uang itu terapresiasi, maka spekulan ini dapat menggunakan opsi mereka dengan mengejar mata uang itu dengan harga stake dan kemudian menjualnya dengan kurs spot yang berlaku. Nah, sama seperti future mata uang. Nah, untuk setiap pembeli opsi panggilan mata uang harus ada penjual. Nah, penjual kadang-kadang disebut sebagai penulis dari opsi panggilan berkewajiban untuk menjual mata uang tertentu pada harga tertentu atau harga strike hingga tanggal kadaluarsa yang tentukan. Spekulantors mungkin ingin menjual opsi panggilan mereka pada mata uang yang mereka harapkan akan terdepresiasi di masa depan. Nah, satu-satunya cara opsi call mata uang akan dilaksanakan adalah jika kurs spot lebih tinggi dari stake price. Laba bersih untuk spekulan dari opsi call perdagangan pada mata uang
didasarkan pada perbandingan harga jual mata uang versus harga pelaksanaan yang dibayar untuk currency dan premi yang dibayar untuk opsi call. Selanjutnya, opsi PAT mata uang. Premi opsi PAT mata uang mencerminkan harga opsi. Penjual opsi PAT mata uang menerima premi yang dibayar oleh pembeli atau si pemilik. Sebagai imbalannya, penjual berkewajiban untuk mengakomodasikan pembeli sesuai dengan hak opsi PAT mata uang. Dikatakan opsi jual mata uang dalam uang ketika nilai tukar saat ini lebih kecil dari harga kesepakatan pada uang ketika nilai tukar saat ini sama dengan strike harga, dan kehabisan uang ketika nilai tukar saat ini melebihi harga kesepakatan. Untuk mata uang dan tanggal kadaluarsa tertentu, opsi jual in the money akan memerlukan premi yang lebih tinggi daripada opsi yang berada pada uang atau di luar uang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi premi opsi PAT mata uang. Premi opsi dijual dilambangkan P, terutama dipengaruhi oleh 3 faktor seperti yang ditunjukkan persamaan berikut. Kurs spot mata uang relatif terhadap strike price. Yang kedua, mempengaruhi PAT option premium adalah lamanya waktu sampai tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, mempengaruhi premi PAT option adalah volatilitas mata uang. Bagaimana MNC menggunakan opsi PAT mata uang? MNC dengan posisi terbuka dalam mata uang asing terkadang dapat menggunakan opsi PAT mata uang untuk menutupi posisi ini. Setiap saat beberapa opsi PAT jauh dari uang, ini berarti bahwa nilai tukar yang berlaku tinggi di atas harga pelaksanaan. Harga pelaksanaan opsi PAT lainnya saat ini jauh di atas nilai tukar yang berlaku sehingga mereka jauh lebih mungkin untuk dilaksanakan, maka opsi ini lebih mahal. Selanjutnya, berspekulasi dengan opsi PAT mata uang. Nah, individu dapat berspekulasi dengan opsi PAT mata uang berdasarkan ekspektasi mereka terhadap pergerakan masa depan dalam mata uang tertentu. Spekulan juga dapat mencoba mengambil keuntungan dari penjualan opsi jual mata uang. Penjualan opsi tersebut berkewajiban untuk membeli mata uang tertentu pada harga kesepakatan dari pemilik yang melaksanakan opsi jual. Nah, spekulan yang yakin bahwa mata uang akan terapresiasi atau setidaknya tidak akan terdepresiasi dapat menjual opsi jual mata uang. Jika mata uang menguat sepanjang periode, opsi tidak dapat dilaksanakan. Nah, ini adalah situasi yang ideal bagi penjual opsi jual karena mereka tetap mempertahankan premi yang diterima saat opsi dijual, namun tidak menanggung biaya. Nah, keuntungan bersih pembeli opsi tidak selalu mewakili kerugian bersih penjual opsi. Pembeli mungkin menggunakan opsi beli untuk melakukan lindung nilai terhadap mata uang asing daripada berspekulasi. Grafik untuk pembeli opsi PAT. Grafik kontingensi untuk pembeli opsi jual membandingkan premi yang dibayarkan dengan imbalan yang diterima berdasarkan berbagai skenario nilai tukar. Grafik kontingensi untuk penjual opsi jual membandingkan premi yang diterima dari penjualan opsi tersebut dengan pembayaran yang diberikan kepada pembeli opsi berdasarkan berbagai skenario nilai tukar. Untuk mata uang yang bergejolak, salah satu strategi spekulasi adalah menciptakan amengganggang yang menggunakan opsi jual dan opsi beli pada harga pelaksanaan yang sama. Nah, jika pasar opsi mata uang efisien, maka premi pada opsi mata uang mencerminkan dengan benar semua informasi yang tersedia. Selain opsi mata uang yang dijelaskan di atas, bentuk opsi mata uang lainnya telah dibuat untuk melayani
preferensi tertentu dari perusahaan multinasional atau spekulan. Berikutnya, opsi mata uang bersyarat. Opsi mata uang dapat disusun dengan premi bersyarat. Ini berarti bahwa premi yang dibayar untuk opsi dikondisikan pada pergerakan aktual dalam nilai mata uang selama periode yang bersangkutan. Pilihan opsi dasar versus opsi kondisional tergantung pada ekspektasi tentang nilai tukar mata uang selama periode yang menjadi perhatian. Perusahaan juga menggunakan berbagai kombinasi opsi mata uang. Nah, misalnya, perusahaan dapat membeli opsi beli mata uang untuk melakukan lindung nilai atas utang dan membiayai pembelian opsi beli dengan menjual opsi jual pada mata uang yang sama. Opsi mata uang Eropa. Opsi mata uang gaya Eropa juga tersedia untuk spekulasi dan lindung nilai di pasar valuta asing. Opsi ini mirip dengan opsi gaya Amerika. Hanya saja opsi tersebut harus dieksekusi pada tanggal kadaluarsa jika ingin dieksekusi. Oleh karena itu, seperti ini kurang memberikan fleksibilitas meskipun hal ini tidak relevan dalam beberapa situasi. Nah, jika opsi gaya Eropa tersebut dengan tanggal kadaluarsa yang sama dengan opsi gaya Amerika dan dapat dibeli dengan premi yang sedikit lebih rendah, maka beberapa MNC mungkin lebih memilih opsi tersebut untuk lindung nilai. Harga opsi mata uang. Harga opsi mata uang itu terbagi beberapa. Yang pertama itu kondisi batas. Kondisi batas terbagi menjadi dua. Yang pertama itu batas bawah, di mana batas bawah itu call option premium atau disimbolkan dengan C, memiliki batas bawah minimal 0 atau spread antara nilai tukar spot atau disimbolkan S dan harga pelaksanaan atau disimbolkan yang lebih besar. Ini adalah rumus dari batas bawah. Nah, berikutnya itu premi opsi PAT atau disimbolkan oleh P, memiliki batas bawah 0 atau spread antara harga exercise atau disimbolkan X dan nilai tukar spot atau disimbolkan dengan S yang mendasarinya. Ini merupakan rumus dari berikutnya batas atas. Batas atas untuk premi opsi panggilan sama dengan nilai tukar spot atau disimbolkan dengan S. C sama dengan S. Berikutnya batas atas untuk opsi PAT sama dengan harga pelaksanaan opsi atau X. P sama dengan X. Penerapan model harga. Model penetapan harga telah dikembangkan untuk menentukan harga opsi mata uang. Nah, berdasarkan informasi tentang opsi seperti harga pelaksanaan dan waktu jatuh tempo, dan tentang mata uang seperti kurs spot, standar deviasi dan suku bunga. Model pricing dapat memperoleh premi pada opsi mata uang. Penetapan harga opsi mata uang Brigger dan Hall adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ada rumusnya dan keterangan-keterangannya. Selanjutnya, harga mata uang PAT option menurut Pat Calpreti. Mengingat premi opsi panggilan Eropa disebut dengan C, premi untuk opsi PAT Eropa disebut dengan P pada mata uang yang sama dan harga pelaksanaan yang sama. Selanjutnya, harga mata uang PAT option menurut Pat Calpreti. Premi option panggilan Eropa disebut dengan C. Premi untuk opsi PAT Eropa disebut dengan P pada mata uang yang sama dan harga pelaksanaan yang sama atau X dapat diturunkan dari paritas PAT Cal. Berikut rumus dan keterangan-keterangannya. Jika premi PAT option yang sebenarnya lebih dari apa yang disarankan oleh paritas PAT Cal, arbitrase akan
dimungkinkan lagi. Arbitrase yang dapat diterapkan ketika adanya pelanggaran paritas PAD CAL pada opsi mata uang Amerika sedikit berbeda dari arbitrase yang berlaku untuk opsi mata uang Eropa. Berikutnya, kombinasi opsi mata uang. Nah, kombinasi opsi mata uang dapat digunakan baik untuk melindungi arus kas masuk dan keluar dalam mata uang asing dan untuk berspekulasi tentang pergerakan mata uang asing di masa depan. Nah, dalam lampiran ini dua kombinasi opsi mata uang saling populer. Ini adalah strangeless dan mencekik. Berikutnya straddle mata uang panjang. Untuk membangun straddle panjang dalam mata uang asing, MNC atau individu akan membeli atau mengambil posisi panjang dalam opsi panggilan dan opsi PAD untuk mata uang itu. Saat membangun straddle panjang, pembeli membeli hak untuk membeli mata uang dan hak untuk menjual mata uang asing. Lembar kerja straddle mata uang panjang untuk menentukan untung atau rugi yang terkait dengan long straddle atau kombinasi apapun. Cara termudah adalah dengan terlebih dahulu membuat lembar kerja untung atau rugi untuk beberapa kemungkinan nilai mata uang pada saat berakhirnya opsi. Individu dapat berspekulasi menggunakan mata uang straddle berdasarkan ekspektasi mereka terhadap pergerakan mata uang asing tertentu di masa depan. Spekulan juga bisa mendapatkan keuntungan dari short straddles jika mata uang yang mendasarinya sama dengan harga kesepakatan pada saat berakhirnya opsi. Penulis straddle akan mengumpulkan premi dari kedua opsi tersebut. Jika mata uang terapresiasi secara sustainable, straddle writer harus menjual mata uang tersebut pada harga kesepakatan karena opsi beli akan dilaksanakan. Pencekikan mata uang panjang. Yang pertama itu jenis strangle yang pada umumnya dan fokus dari bagian ini adalah strangle yang melibatkan pembelian opsi PAD dengan strike price yang lebih rendah daripada opsi call yang dibeli. Nah, keuntungan dari long strangle dibandingkan dengan long strangle yang sebanding adalah lebih murah untuk dibuat. Kerugian dari strangle dibandingkan dengan strangle adalah bahwa mata uang yang mendasarinya harus lebih berfluktuasi sebelum masa berlakunya habis. Pencekikan mata uang pendek. Nah, ada beberapa mirip dengan strangle mata uang pendek. Short strangle melibatkan pengambilan posisi short pada opsi beli dan opsi jual untuk mata uang tersebut. Kelemahan dari short strangle adalah memberikan pendapatan yang lebih sedikit. Nah, keuntungan dari short strangle dibandingkan dengan short strangle adalah bahwa mata uang yang mendasarinya harus lebih fluktuasi sebelum penulis strangle berada dalam bahaya kehilangan uang. Kita masuk spread mata uang. Mata uang bull atau spread dengan call option. Spread bull mata uang dibangun dengan membeli opsi beli untuk mata uang dasar tertentu dan secara bersamaan menulis opsi beli untuk mata uang yang sama dengan harga pelaksanaan yang lebih tinggi. Titik imbas untuk bull spread terletak pada harga pelaksanaan yang lebih rendah ditambah selisih dua premi opsi. Berikutnya spread bull mata uang dengan opsi PAD. Untuk menyusun PAD bull spread, spreader akan kembali membeli opsi jual dengan harga pelaksanaan yang lebih rendah dan menulis opsi jual dengan harga pelaksanaan yang lebih tinggi. Nah, hubungan positif antara tingkat harga spot saat ini relatif terhadap harga kesepakatan dan premi opsi beli. Nah, bahwa semakin rendah kurs spot relatif terhadap harga kesepakatan, semakin tinggi pula premi opsi jual.
Berikutnya, berspekulasi dengan spread bull mata uang. Spekulan yang membangun selisih mata uang memperdagangkan potensi keuntungan dengan mengurangi biaya pendirian posisi. Berspekulasi dengan spread bull mata uang cocok untuk mata uang yang diperkirakan akan sedikit terapresiasi hingga tanggal kadaluarsa. Berikutnya, spread beruang mata uang. Memikirkan spread penurunan mata uang adalah sebagian spread bull pendek. Penyebar beruang menulis opsi panggilan untuk mata uang dasar tertentu dan secara bersamaan membeli opsi beli untuk mata uang. Berikutnya, spread beruang mata uang. Memikirkan spread penurunan mata uang adalah sebagian spread bull pendek. Penyebaran beruang menulis opsi panggilan untuk mata uang dasar tertentu dan secara bersamaan membeli opsi beli untuk mata uang yang sama dengan harga pelaksanaan yang lebih tinggi. Demikianlah hasil pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.